Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-269 tahun 2024. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2, demikian tertulis. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Brother and sisters, I do not consider myself to have attained this. Instead, I am single-minded, forgetting the things that are behind and reaching out for the things that are ahead. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini fokus pada tujuan hidup kita. Fokus pada tujuan hidup kita. Nah, hari ini berbicara tentang fokus pada tujuan hidup kita. Khususnya dalam menjalani kehidupan iman. Paulus mengajarkan bahwa hidup kita adalah sebuah perjalanan menuju tujuan yang lebih besar. Apa tujuan yang lebih besar itu? Yang pertama, mengenal Kristus secara penuh. Itu yang pertama, kita harus mengenal Kristus secara penuh. Dan yang kedua, meraih panggilan surgawi yang telah disediakan Tuhan. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa dirinya belum menangkapnya. Artinya belum menangkap Kristus secara penuh dan panggilan surgawi yang disediakan Tuhan. Belum menangkapnya. Atau belum mencapai kesempurnaan, itu maksudnya. Tetapi Paulus terus berjuang untuk meraih itu. Ini makanya perjalanan iman. Nah, dari hari ini ada dua hal penting yang hendak kita pelajari. Yang pertama, melupakan apa yang di belakang. Jadi kita harus berusaha melupakan apa yang di belakang. Seringkali kita terjebak dalam masa lalu. Hanya melihat masa lalu terus. Bahkan kita mengendarai sebuah sepeda motor atau mobil, kita terlalu fokus pada kaca spion. Akhirnya menabrak orang di depan. Tidak melihat masa depan yang lebih besar. Jadi kegagalan itu entahkah itu keberhasilan atau kegagalan. Kita lihat masa lalu. Nah, Paulus mengingatkan kita untuk tidak terlalu terikat pada apa yang telah terjadi pada masa lalu. Apa yang telah berlalu. Baik itu pengalaman yang membuat kita bangga atau pengalaman yang membuat kita bersedih. Masa lalu tidak boleh menghalangi kita untuk bergerak maju. Saya ulangi, masa lalu tidak boleh menghalangi kita untuk bergerak maju. Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk hidup maju terus, berkembang. Bukan stagnan di tempat yang sama. Itu pelajaran yang pertama, melupakan apa yang di belakang kita. Pelajaran yang kedua ialah mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Jadi apa yang di hadapan kita, kita arahkan sepenuhnya kekuatan kita ke sana. Ini berbicara tentang fokus dan ketekunan. Jadi jangan fokus pada masa lalu, tapi fokus ke depan. Jadi dalam iman, kita tidak hanya menghindari atau terjebak di masa lalu, tetapi kita juga harus berlari ke masa depan, meraih panggilan surgawi, panggilan Tuhan. Tuhan punya tujuan yang besar bagi kita, bukan tujuan yang kecil, tujuan yang besar bagi kita. Raihlah tujuan yang besar itu. Fokus, kita harus tertuju padanya, pada hal-hal yang di depan mata kita, sehingga setiap langkah kita memiliki arti dan tujuan. Itu yang kedua, mengerahkan diri kepada apa yang
di hadapan. Jadi renungan ini hendak menantang kita untuk meninggalkan beban-beban masa lalu. Jangan bawa lagi beban-beban masa lalu, tinggalkan itu. Tapi arahkanlah pandangan kita, hidup kita kepada Tuhan di masa depan. Artinya terus melangkah-melangkah, bertekad mencapai pemahaman yang penuh tentang Tuhan dan meraih panggilan surgawi. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa renungan yang hendak kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama, kesadaran akan ketidaksempurnaan. Paulus menyatakan dengan rendah hati bahwa ia belum menangkapnya. Artinya Paulus belum sempurna, belum mencapai tujuan akhir dari hidupnya, kesempurnaan itu. Nah, ini hendak mengajarkan bahwa kita dalam kehidupan ini selalu dalam perjuangan, dalam proses untuk apa? Menuju kesempurnaan. Untuk apa? Meraih panggilan surgawi dan kepenuhan di dalam Kristus. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Semua kita tidak ada yang sempurna. Tetapi kita perlu menyadari bahwa pertumbuhan rohani itu adalah perjalanan menuju kesempurnaan yang terus berlangsung selama hidup kita. Nah, kesadaran ini seharusnya membuat kita tetap rendah hati, terbuka untuk belajar dan bertumbuh. Yang kedua, apa yang hendak kita pelajari dari teks ini, melupakan apa yang di belakang. Jadi Paulus mengingatkan kita pentingnya melupakan apa yang di belakang. Masa lalu, baik itu keberhasilan ataupun kegagalan. Masa lalu, terutama kesalahan dan dosa, tidak boleh terus-menerus membebani kita. Ketika kita bertobat, Tuhan mengampuni dan memberi kita kesempatan untuk memulai yang baru. Ini berlaku pada keberhasilan di masa lalu yang bisa membuat kita puas diri dan tidak lagi termotivasi untuk berkembang. Tapi dalam kehidupan kita perlu kita melepaskan masa lalu, beban masa lalu, dan tidak terlalu membiarkannya mendominasi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh kembali dalam Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini ialah mengarahkan ke depan, fokus pada tujuan. Mengarahkan ke depan dengan fokus pada tujuan. Paulus memberikan teladan untuk terus-menerus maju, bergerak maju, mengarahkan diri kepada tujuan yang ada di depan. Tujuan kita itu besar sekali. Ini berbicara tentang fokus dan ketekunan. Sebagai seorang percaya, kita diarahkan untuk mencapai tujuan itu dengan lebih baik, lebih tinggi. Sesuai dengan panggilan dan meraih mahkota kehidupan itu. Sehingga ketika kita fokus kepada masa depan, maka kita diarahkan untuk mencapai tujuan itu atas pertolongan Tuhan. Dari ayat ini kita diajak untuk menyadari betapa perjalanan dan perjalanan panjang menuju kesempurnaan itu perlu meninggalkan masa lalu yang membebani kita. Tetapi menyusun fokus yang kuat untuk apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pertama, kesadaran akan ketidaksempurnaan. Yang kedua, melupakan apa yang di belakang. Yang ketiga, mengarahkan ke depan dengan fokus pada tujuan. Karena itu, renungan ini menguatkan kita untuk tidak berdiam diri pada masa lalu. Tidak terpaku pada kesalahan dan keberhasilan masa lalu. Tetapi mari kita bergerak maju, tertuju kepada fokus yang lebih besar, tujuan yang lebih besar, memahami mengenal Kristus yang sempurna dan meraih janji-janjinya, panggilan surgawi itu. Karena Tuhan menolong kita mengerti memahami firman yang kita dengar hari ini dan melakukannya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, mampukan kami untuk fokus pada tujuan yang lebih besar, untuk mengenal Kristus lebih sempurna, meraih panggilan surgawi yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami firman ini, mengerti bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.